warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Tanjung Pinang yang telah bersedia hadir dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan bercahaya hati, di mana hati kita saling terpadu satu sama lain. Ibu, seperti janji saya yang kemarin bahwa ada namanya implementasi OJL, yaitu on the job learning 1 dan 2. Di on the job learning 1 itu tentang kenali potensi, dan on the job learning 2 itu tentang kelola emosi. Karena saya sudah memberikan OJL kepada para murid di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang ini, selanjutnya kegiatan saya yang berikutnya adalah berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat. Nah, ini Bapak Ibu ada 7 jurus BK hebat ya. Kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Kemarin kita baru membahas tentang jurus 1 dan jurus 2. Insya Allah minggu depan di jurus 3 dan jurus 4 kita mungkin ada permainan ya Bapak Ibu untuk materi bimbingan dan konseling ini. 7 jurus BK hebat ini seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah kenali potensi. Bagaimana kami sebagai guru BK itu harus mengenali potensi-potensi yang ada pada murid. Salah satunya dengan asesmen BK, yaitu asesmen tes kecerdasan majemuk, asesmen tes gaya belajar, maupun asesmen tes minat bakat riasek. Ini akan kita jalankan ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua kelola emosi, seperti yang kita bahas pada minggu lalu. Ada namanya apa? Otak reptil, ada namanya otak limbik dan otak neokortex. Menurut Bapak Wapi, otak reptil itu apa Bapak Wapi? Ya benar sekali, marah-marah ya Bapak Wapi ya. Itu seperti dinosaurus. Kalau jadinya seperti ini. Lalu ada yang ketiga tumbuhkan resiliensi, di mana kami sebagai guru BK akan membangkitkan semangat, membangkitkan siswa yang tidak bersemangat menjadi semangat kembali, menjadi pantang menyerah seperti itu. Misalnya dia ketika tidak mau sekolah lagi, bagaimana caranya guru BK ini membangkitkan lagi motivasinya supaya dia bangkit dari kegagalannya. Lalu yang keempat ada jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi antara guru BK, guru mapel, dan stakeholders yang ada di sekolah, lalu menata situasi. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin bahwa metode belajar ARKA yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Untuk aktivitas sendiri, murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu, bisa kelompok. Untuk refleksi, murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang telah dilakukan meliputi pemikiran dan perasaannya. Untuk konsep, guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan, dan aplikasi, murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukannya. Nah, implementasi jurus BK yang saya lakukan adalah yang pertama itu kenali potensi. Poin-poin pentingnya adalah tes minat bakat riasek, lalu ada tes kecerdasan majemuk, dan perencanaan karir yang saya lakukan. Lalu dikelola emosi. Poin-poin yang paling penting di sini adalah puzzle emosi, self awareness, roda pilihan, dan poster perasaan. Nah Bapak Ibu, ini adalah rencana on the job learning saya yang kemarin saya buat. Lalu di sini ada tujuan dari implementasi jurus 1 kenali potensi, yaitu yang pertama guru mengetahui potensi, minat, dan bakat murid. Lalu yang kedua guru memberikan pemahaman kepada murid tentang potensi. Lalu yang ketiga guru membantu murid dalam mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui asesmen. Dan yang keempat, guru membantu murid dalam perencanaan pendidikan dan pengembangan karir. Sasarannya kemarin itu siswa setelah 10 TITL 2. Nah, kegiatannya adalah dilakukan dengan menggunakan metode ARKA. Yang pertama, yaitu diawali dengan aktivitas nyata dengan diberikan tes minat bakat riasek dan tes kecerdasan. Lalu yang kedua, guru BK akan merefleksikan hasil tes minat bakat riasek dan tes kecerdasan majemuk. Yang ketiga, guru BK akan menjelaskan potensi minat bakat serta tentang kecerdasan majemuk, itu bagian dari konsep, dan yang pengaplikasian
pengaplikasiannya adalah dilakukan dengan membuat perencanaan karir di masa depan. Nah, kemarin pelaksanaannya seharusnya di ruang kelas, tetapi karena tidak memungkinkan kita lakukan di sini. Dan untuk jurus kedua adalah implementasi jurus 2 kelola emosi. Tujuannya adalah guru mengetahui kondisi emosi murid. Yang kedua, guru mampu membantu murid dalam mengelola emosi. Dan yang ketiga, guru mengarahkan murid kepada emosi positif. Sasarannya adalah murid-murid di kelas 10 TKR 1. Deskripsi kegiatannya, kegiatan ini akan dilakukan menggunakan metode ARKA, yaitu diawali dengan aktivitas nyata dengan diberikan permainan puzzle, yaitu puzzle emosi. Lalu yang kedua, guru BK akan merefleksikan hasil dari permainan tersebut dan dikaitkan dengan perasaan yang terjadi pada hari ini. Dan yang ketiga, guru BK akan menjelaskan materi seputar kelola emosi. Dan yang keempat, pengaplikasian dilakukan dengan mengajak murid untuk merancang kelas bernuansa sel. Nah, kegiatan ini dilakukan di ruang ini lagi. Nah, alasan saya memilih jurus 1 mengenali potensi adalah dari hasil min assessment yang dilakukan pada awal tahun ajaran baru menunjukkan bahwa ada 17 orang dari kelas 10 TIPL 2 yaitu belum memahami potensi dirinya sekitar 55%. Lalu yang kedua, dari hasil wawancara kepada murid kelas 10 TIPL 2, ternyata murid-murid belum pernah mengikuti tes riasek, tes minat bakat maupun tes kecerdasan majemuk, sehingga mereka belum mengetahui minat bakat dan kecerdasan yang signifikan yang terdapat di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, para murid nantinya setelah kelas 12 harus sudah mempunyai bekal dan informasi untuk melanjutkan karir, apakah akan bekerja atau akan melanjutkan pendidikan ke yang tingkat lebih tinggi, yaitu tentunya dengan melakukan tes tadi, tes bakat minat dan tes kecerdasan majemuk itu sebagai dasar. Alasan memilih jurus 2 kelola emosi adalah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi akibat tidak dapat mengelola emosi dengan baik, seperti terjadinya perkelahian, perundungan, maupun lain-lain. Nah, yang kedua, berdasarkan observasi, masih banyak siswa yang berbicara menggunakan kata-kata tidak pantas ketika berbicara kepada temannya, maupun juga sedang emosi kepada temannya. Betul Bapak Ibu? Jurus 1 kenali potensi, aktivitasnya adalah yang pertama, mengerjakan soal tes minat bakat riasek. Yang kedua, mengerjakan soal tes kecerdasan majemuk. Yang ketiga, menuliskan hasil tes minat bakat riasek dan tes kecerdasan majemuk di LKPD. Yang keempat, membacakan hasil tes minat bakat riasek dan hasil tes kecerdasan majemuk. Yang kedua, refleksi. Merefleksikan dari hasil yang didapatkan setelah melakukan tes minat bakat riasek dan tes kecerdasan majemuk dengan beberapa pertanyaan dari LKPD. Yang pertama, 1. Potensi apa saja yang dimiliki murid? Yang kedua, seberapa penting hasil dari tes minat bakat riasek dan tes kecerdasan majemuk membantu dalam merencanakan karir atau pekerjaan? Yang ketiga, akan digunakan apa dari hasil asesmen ini? Lalu di konsep yang dibahas adalah tentang riasek dan kecerdasan majemuk, dan aplikasinya adalah membuat perencanaan karir. Nah, refleksi dan evaluasi kenali potensi jurus 1 yang tadi. Sasaran murid kelas 10 TIPL 2, kegiatan berlangsung selama 3 jam pelajaran di ruang rapat. Murid sangat excited sekali dalam mengikuti kegiatan ini. Waktu yang digunakan juga pas, murid baru sekali mengikuti tes ini. Sarana dan prasarana yaitu adalah laptop, mic, infocus, internet. Media yang digunakan adalah website digital BK, SMK Negeri 3 Tanjung Pinang, yaitu tes riasek dan tes kecerdasan majemuk. Terus murid mampu membuat perencanaan karir untuk kedepannya dan memiliki gambaran jurusan apa atau perkuliahan apa atau pekerjaan apa nanti yang cocok kedepannya dengan murid sesuai dengan minat bakat dan kecerdasan yang dimiliki. Nah, ini hasil implementasi jurus 1 kenali potensi riasek seperti ini. Jadi ketika anak-anak tes Bapak Ibu, karena Pak Adriani sudah membuatkan apa yang namanya ya sarana dan prasarana untuk bimbingan konseling, langsung keluar hasilnya seperti ini. Ini hasil dari tes kecerdasan majemuk. Lalu ini Bapak Ibu perencanaan karir yang saya berikan kepada para murid, dan ini ada dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan.
Lalu jurus 2 adalah kelola emosi. Nah, aktivitasnya adalah memberikan penjelasan langkah dan cara bermain puzzle emosi yang pertama. Yang kedua, murid menerima satu lembar kertas, menempelkan puzzle emosi. Dan yang ketiga, murid menempelkan puzzle emosi di kertas. Untuk refleksi, guru menanyakan makna di balik puzzle emosi tersebut. Lalu yang kedua, guru menyebutkan emosi yang terdapat pada puzzle emosi. Yang ketiga, guru menanyakan penyebab terjadinya emosi yang tergambar dalam puzzle emosi. Dan yang keempat, guru menanyakan cara mengendalikan emosi tersebut. Untuk konsep sendiri ada video tentang kelola emosi. Yang kedua ada pengertian emosi. Yang ketiga kompetensi sel. Yang keempat macam-macam emosi. Dan yang kelima menceritakan pengalaman melalui roda pilihan. Dan aplikasinya adalah mengajak siswa untuk merancang kelas bernuansa sel, yaitu dengan membuat poster perasaan hari ini. Nah, refleksi dan evaluasi di jurus 2 kelola emosi. Sasarannya murid kelas 10 TKR 1. Kegiatan berlangsung selama 4 jam pelajaran, 4 kali 45 menit di ruang rapat. Sarana dan prasarana yang digunakan adalah mic, infobus, internet, papan tulis. Media yang digunakan adalah kertas, lem, dan gunting. Lalu murid sangat excited sekali dalam keadaan mengikuti bermain puzzle emosi. Waktu yang digunakan 3 jam pelajaran, tetapi ditambah 1 jam pelajaran lagi karena waktu tidak cukup. Nah, murid mengetahui cara mengelola emosi yang baik sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Murid mengetahui perasaan yang dirasakan saat ini dan diaplikasikan dengan meletakkan namanya di poster perasaan hari ini, serta murid mampu mengekspresikan emosi dengan baik. Nah, ini contoh bermain puzzle. Nah, ini hasil dari poster perasaan. Nah, ini dokumentasi. Nah, dukungan yang diharapkan untuk jurus 1 kenali potensi adalah siswa mampu untuk menentukan karirnya di masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, jurus kedua kelola emosi, siswa mampu mengetahui, mengekspresikan, mengelola emosinya dengan baik. Terima kasih. Sepertinya itu saja Bapak Ibu hasil dari praktik baik yang saya berikan kepada murid di OJL 1 OJL 2. Bagaimana Bapak Ibu, dari sini ada pertanyaan? Mengenai potensi kan, menurut pengalaman atau yang sudah dilakukan baik di antara 7 jurus ini, mana yang paling dominan yang terjadi di SMK 3 itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yunus atas pertanyaannya. Jadi saya adalah yang dominan 7 jurus praktik baik tadi ya yang dilakukan adalah kenali potensi Bapak. Karena kenali potensi ini juga dasar untuk di SMK ini kan untuk melanjutkan karir ya Bapak, udah jelas ya. Nah, jadi terkadang anak-anak juga tidak mengetahui bakat dan kecerdasannya apa. Makanya itu asesmen awal itu yang paling penting Bapak untuk mengetahui potensi minat bakatnya. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Ulan menjelaskan mempertahankan siswa supaya bagaimana caranya siswa ini bertahan ke sekolah. Ada tadi membahas tentang itu. Baik, bagaimana pendapat Ibu Ulan untuk mempertahankan siswa ini, baik itu dari segi mana kalau seandainya siswa ini tidak mampu dalam segi biaya. Contoh yang pertama, yang kedua, siswa ini memang tidak mau bersekolah. Bagaimana menyikapi di antara dua itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Wafi atas pertanyaannya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik Bapak Wafi, saya akan menanggapi pertanyaan yang Bapak Wafi berikan, yaitu adalah bagaimana pertahankan siswa yang tidak mau sekolah ya Bapak Wafi. Nah, kebetulan tadi saya home visit. Kita sebagai guru BK, bagaimana mempertahankan siswa tersebut. Nah, itu feedback dari siswa dan orang tua. Mereka sama mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, oke. Terima kasih untuk Bapak Wafi dan Bapak Yunus atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Sepertinya kegiatan kita pada
Alhamdulillah. Saya berharap kegiatan ini akan terus berlanjut ke depannya dan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum